Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi seorang murid. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru pemberian Tuhan. Sebelum kami melakukan semua tugas aktivitas kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong memberkati agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dengan setia seperti seorang murid yang taat. Pimpin dan sertailah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu menjadi seorang murid. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus pasal yang pertama, ayat 16 sampai yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka pencala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikut Dia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bandingkan kriteria penerimaan pegawai yang seringkali dipasang perusahaan-perusahaan terkenal dengan kriteria pemilihan murid oleh Tuhan Yesus. Perusahaan-perusahaan tentu memiliki beberapa kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam perusahaan tersebut. Namun mari kita perhatikan pemanggilan murid oleh Tuhan Yesus. Andreas, Simon Petrus, Yakobus, serta Yohanes sama sekali tidak memiliki kriteria seorang murid selain kemampuan mereka sebagai nelayan. Secara singkat, pendidikan mereka sangat kurang. Pengalaman kerja mereka hanya sebagai penjala ikan dan tidak lebih daripada itu. Hari ini kita akan belajar dua kebenaran yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, kebenaran bahwa panggilan menjadi murid Kristus bukan bagian atau inisiatif manusia, melainkan Allah sendiri di dalam kedaulatannya. Yang kedua, kita belajar kebenaran bahwa Allah sendiri yang akan memberikan kuasa dan kemampuan untuk menjalani panggilan tersebut sebagai murid Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita, panggilan Tuhan Yesus tersebut direspon atau ditanggapi dengan respon segera. Panggilan Tuhan Yesus bukan seperti sebuah panggilan kerja yang memiliki tenggat waktu untuk mempertimbangkan panggilan tersebut cocok dengan kita atau tidak, sesuai selera kita atau tidak, dan berbagai pertimbangan yang lainnya. Dalam bacaan kita, para murid bahkan tidak diberi kesempatan berpamitan, apalagi untuk mempertimbangkan panggilan tersebut. Respon segera ini adalah sebuah bentuk penyerahan diri para murid untuk bersandar sepenuhnya pada pimpinan guru mereka. Mereka mempercayakan diri mereka dalam kuasa dan kendali Tuhan Yesus. Para murid menyerahkan hidup, masa depan mereka kepada Tuhan Yesus. Para murid yakin bahwa Yesus akan memberikan kecukupan bagi hidup mereka. Para murid yakin bahwa Yesus akan membawa mereka pada suatu kebenaran yang sejati dan tugas yang mulia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, respon segera dalam diri Andreas, Simon, Yakobus, dan Yohanes seharusnya juga dimiliki oleh setiap orang Kristen. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Panggilan murid dalam ayat yang ke-17 berlaku bagi semua orang. Tuhan Yesus berkata kepada mereka dalam ayat 17, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Sekali lagi panggilan murid dalam ayat 17 berlaku bagi semua orang percaya. Dan untuk meresponi serta mentaatinya hanya perlu satu sikap, yaitu segera. Segera mempunyai arti tidak menunda panggilan tersebut dengan segala macam alasan. Segera juga mempunyai arti tidak setengah-setengah ketika menjawab panggilan tersebut. Segera mempunyai arti siap meninggalkan segala sesuatu yang disukai. Segera juga mempunyai arti siap menyerahkan seluruh keberadaan hidup ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekarang bagaimana respon saya dan saudara dalam menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi murid-muridnya? Panggilan sebagai murid adalah inisiatif dan karya Allah semata. Dari kebenaran tersebut setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari sikap manusia dalam menanggapi panggilan tersebut. Yang pertama, kita dapat bersyukur karena dipilih Allah sekalipun tidak memenuhi kualifikasi. Tetapi Allah tetap memperhitungkan kita menjadi murid-murid kesayangannya. Yang kedua, kita tidak merasa diri lebih baik daripada yang lain. Kita tidak merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Karena bukan manusia yang berinisiatif untuk menjadi murid, tetapi Allah yang terlebih dahulu memanggil dan memilih kita sekalian. Selanjutnya, mari kita terus bersandar kepada kuasa Allah untuk menjalani panggilan kita sebagai seorang murid Kristus selama kita ada di dunia ini. Rasul Paulus menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-22, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Kiranya saya dan saudara menjadi seorang murid yang taat, setia, dan bersegera dalam meresponi panggilan Tuhan, bersaksi baginya, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini boleh kembali belajar firman Tuhan untuk menjadi murid-murid Yesus yang berespon segera atas setiap kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksinya yang taat dan setia dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara menjadi para murid yang berespon segera di dalam setiap tugas aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati.